Apakah Anda masih muda, banyak duit, pengen punya Harley, tapi nggak pengen dikira kayak om-om? Sportster terbaru ini adalah jawabannya. Makanya, tonton terus videonya. Kotor banget motor gue. Motornya kotor, pakai celings aja. Pakai celings aja. Ini adalah Harley Davidson Sportster S, ya, model terbaru dari Harley Davidson. Dan ini beda banget dari Harley-Harley yang lainnya, bahkan beda banget dari Sportster yang gua punya, teman-teman. Bener-bener beda, rangka beda, mesin beda, totally beda semuanya. Dan di video kali ini gue bakal jelasin semuanya buat kalian. Pertama, kita ngomongin dari desain dulu deh. Ketika kalian berpikir kata Harley Davidson, apa sih yang muncul? Pasti kalian langsung kepikiran krom-kroman, ya kan? Dipakai sama om-om, pakai jaket kulit. Nah, ini adalah Harley Davidson yang tidak seperti itu, teman-teman. Nih, hal paling simpel yang bisa gue buktikan adalah coba kalian cari krom yang ada di motor ini. Ada nggak? Apa kalian bisa melihat satu buah parts yang chrome di motor ini? Nggak ada sama sekali kan? Ini motor emang udah didesain untuk anak-anak muda yang kepengen punya Harley Davidson tapi nggak kepengen dikira kayak om-om. Makanya nggak ada chrome-nya sama sekali di motor ini. Dari bentuk desainnya aja dia udah beda. Ya tentunya masih ada dengan mesin V-twin-nya di sini. Tapi bentukannya udah kekinian, udah nggak kelihatan klasik lagi, tapi masih ada sedikit Harley-nya lah. Dan ini bentukannya modern banget, teman-teman. Makanya gue bilang, kalau kalian banyak duit, pengen punya Harley, gak pengen kata kayak om-om, kalian harus lihat Sportster S1 ini. Kalau kita ngomongin mesinnya, ini adalah mesin terbaru dari keluarga Harley Davidson. Model ini sepertinya adalah model kedua yang pakai mesin baru ini, teman-teman. Yang sebelumnya adalah Pan America. Nah, ini adalah tipe mesin Revolution Max. Nah, ini udah beda banget dari mesin yang ada di Sportster gua. Bahkan sampai Sportster yang sebelum sekarang ini tuh udah totally beda. Bener-bener brand new. Salah satu contohnya apa? Yang sebelumnya itu masih air cooled. Makanya kenapa mesinnya masih banyak kisi-kisinya. Sekarang dia sudah water cooled, teman-teman. Sudah pakai radiator besar di depan situ. Maka bentuk mesinnya sekarang sudah seperti ini. Ya kan? Udah jauh lebih modern lagi walaupun masih tetap konfigurasi V. Ngomongin soal tenaga, pasti kalian langsung berpikir, Harley Davidson kan pelan. Mesinnya gede doang, tenaganya nggak ada. Ya, salah. Harley Davidson Sportster S ini dengan mesin 1210cc Revolution sudah menghasilkan tenaga 120-an horsepower. Sebagai gambaran, R90 yang di rumah sama-sama 1200 itu cuma 115 horsepower. Jadi ini sekarang sudah setara dengan motor-motor Eropa tenaganya. Kencang banget kan? Cocok kan buat kalian, wahai anak muda yang suka ngebut-ngebutan? Kalian pasti bilang, Harley Davidson kan ngeremnya Senin Kamis. Neddy Mas sendiri aja bilang, Harley Davidson itu remnya Senin Kamis, ngerem Senin berhenti Kamis. Sudah nggak lagi, teman. Harley Davidson Sportster S ini sekarang depan dan belakang sudah full Brembo. Iya, Brembo yang selama ini anak-anak muda selalu banggakan itu kalau modif ganti Brembo, motor ini sudah standarnya pakai Brembo. Bukan cuman kaliper, tapi dari master remnya ya itu udah Brembo. Jadi ini memang sudah Harley Davidson yang ditargetkan untuk para anak muda yang emang suka
motor dengan high performance. Motor Jepangan aja nggak semuanya pakai Brembo. Begitu juga dengan motor Eropa. Harley Davidson loh. Sekarang kita harus bahas suspensinya. Nggak kelihatan. Motornya emang cepet banget sih. Sekarang kita harus ngomongin suspensinya. Kalian pasti akan bilang, Harley Davidson. Suspensinya suspensi tua. Nggak modern. Nggak kayak motor-motor Eropa atau Jepang tuh. Yang udah upside down, adjustable. Eits, kalian tidak bisa melihat Harley Davidson Sportster S yang terbaru ini sudah upside down di depan. Bukan cuma itu, sudah adjustable di bagian depan. Bagian belakang sudah monoshock dan adjustable juga. Jadi ini memang sudah menjadi Harley Davidson yang canggih ya. Dan memang sudah high performance lagi. Udah bukan Harley Davidson yang tipikal seperti kalian pikiran kayak motor om-om banget. Enggak. Ini udah beda banget motornya. Pasti kalian berpikir Harley Davidson kan motor tua, nggak ada teknologinya sama sekali, pasti ngebosenin. Harley Davidson Sportster S ini canggih banget teman-teman. Banyak banget fitur-fitur di sini yang tidak pernah kita temukan sebelumnya di Harley Davidson yang lain. Bisa gue bilang ini motor canggihnya udah nggak kalah sama motor Eropa, bahkan bisa lebih canggih juga dari motor Jepang. Sini gue kasih lihat. Sebelah sini aja udah bisa kita lihat tombol-tombolannya udah banyak. Udah ada tombol riding mode, hazard, sudah keyless, sudah nggak pakai kunci lagi. Buat naikin gedein volume, pindah track, ada semua di sebelah sini. Di sebelah sini tombolnya makin banyak lagi. Udah ada cruise control, heated grip, ya kan? Udah ada tombol anak panah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tombol tengah. Udah ada home button layaknya iPhone atau Android kalian. Ini udah canggih banget loh ini. Udah hilang yang namanya analog-analogan. Layarnya sekarang sudah full LED. Udah ada animasinya. Ini Harley zaman dulu nggak ada yang beginian. Tuh, ya kan? Ada riding mode yang bisa kalian ganti-ganti, berubah tuh. Udah bisa ganti-ganti lagu, ya kan? Ada settingnya, ada home, ada mapsnya juga. Kita masuk ke dalam sini deh. Udah ada diagnostiknya, udah electrical. Tuh. Jadi semuanya di sini udah canggih. Sekarang kalau misalkan kita mau setting, ride customization, ride mode. Tuh, ada road, ada sport, ada rain, ada custom A dan custom B. Kayak gimana sih? Apa aja yang bisa diutak-atik? Ada engine mapnya, bisa sport, road, off-road, rain. Terus ada engine brakingnya, bisa nambah, bisa berkurang. Throttle response udah nggak pakai zaman lagi, pakai yang namanya gas spontan. Bisa diatur-atur di sini. Traction control, di Harley ada traction control yang bisa diatur. Dan ABS-nya bisa diatur juga. Bayangin, Harley Davidson sekarang udah secanggih ini teman-teman. Kalian pasti berpikir, Harley Davidson lampunya gelap masih pakai halogen. Jangan salah, yang baru ini semuanya sudah LED, sudah silau, udah canggih. Pokoknya teknologi-teknologi motor-motor lama udah nggak ada lagi di Harley Davidson Sportster S yang terbaru ini. Udah canggih banget deh. Motor ini emang sudah beda banget dengan Sportster sebelumnya, bahkan dengan Harley Davidson lainnya udah beda banget. Kenapa sih sampai ada motor seperti ini? Karena consumer marketnya kalau Harley Davidson masih bertahan di gayanya yang klasik, itu semakin mengecil. Dan persaingan-persaingan dari benua Eropa dan benua Jepang itu udah jauh lebih maju dibandingkan dengan Harley Davidson. Kalian bisa bayangin gak sih Harley Davidson itu kalau nggak ada ini, itu akan diketawain sama semua motor Jepang. Semua motor Jepang mungkin udah bisa dibilang udah pakai LCD, udah ada riding mode. Motor-motor Eropa, kalau kita ngomongin BMW, ngomongin Ducati, semuanya udah jauh lebih canggih sebelum adanya Sportster S ini. Dan
anak-anak muda yang jumlahnya masih banyak banget, mereka sekarang udah kepengennya motor-motor ya kayak motor Eropa atau motor Jepang yang udah canggih, kencang, performance-nya bagus. Sebelum ada ini, Harley Davidson nggak punya motor untuk memuaskan konsumen yang itu. Makanya kenapa mereka sekarang bikin motor ini, teman-teman. Bahkan, kalau gua nggak salah, di press release-nya, di foto press release-nya Harley Davidson yang ini, kalau kalian perhatikan, itu fotonya nggak di Amerika, itu fotonya di Eropa. Karena mereka tahu kalau mereka hanya bergantung pada market Amerika doang, mereka akan kalah bersaing. Jumlahnya semakin mengecil di sana mungkin. Jadi mereka harus bisa bikin motor yang menarik untuk kalangan anak muda di seluruh dunia. Menurut gua, ini jawaban yang tepat. Bentuknya keren, kencang, canggih, high performance semuanya. Menurut gue udah sesuai dengan apa yang target marketnya mau. Sekarang gue tanya ke kalian, kalau kalian sebagai anak muda yang emang pengen beli motor moge gitu ya, seharga 700 jutaan ini, kalian tertarik gak sih sama motor ini? ATPM resmi lagi. Satu contohnya ini dari dealer anak elang. Menarik banget kan? Emang pinter banget nih Harley Davidson. Mereka ngeluarin model yang ini jujur strategi yang bagus. Ketika gue ngeliat Sportster S ini, gue langsung kepikiran sama Land Rover Defender-nya. Ya, ketika gue nge-review Land Rover Defender, gue disitu juga bilang bahwa ya Defender emang harus mengikuti zaman gitu. Udah nggak bisa lagi, yang persis kayak zaman dulu udah nggak bisa. Ini menurut gue sama kayak Defender itu. Sportster yang lama dengan Defender yang lama tuh ya memang sudah harus ditinggalkan karena emang dunianya sudah selesai, bisa dibilang seperti itu ya. Emang sekarang dunia yang baru itu pengennya ya kayak Defender baru, pengennya kayak Sportster yang baru seperti ini. Jadi emang ini adalah motor yang sangat-sangat menarik. Motor yang banyak orang bilang mungkin sudah kehilangan DNA Harley-nya atau DNA Sportster-nya. Tapi dari satu sisi, motor yang harus dikeluarkan sama Harley Davidson untuk tetap relevan di dunia bisnisnya yang selalu berkembang, teman-teman. Apa pendapat kalian tentang motor satu ini? Ngomongin soal dimensi, motor ini friendly untuk orang Indonesia kayak kita yang tingginya rata-rata 165an. Ini sangat-sangat friendly. Joknya pendek banget guys. Nah, joknya sangat-sangat pendek, ya kan? Kaki gue juga nekuk. Walaupun dia berat di 220 kilo, tapi karena dia ceper, jadi naikinnya itu berasa mudah. Namun memang secara standar motor ini dapatnya tuh namanya forward control. Jadi kaki kita di depan. Kalian bisa nambah opsi untuk dapat yang di sini. Kalau gua personally, gua nggak suka forward control gini karena nggak biasa sih di satu sisi dan posisi ridingnya jadi aneh aja kalau buat gua ya. Kayak kalian bisa lihat nggak sih? Stangnya pendek, tapi kakinya maju. Jadi kayak pose mau nyium lutut cuman nggak jadi gitu loh. Kalau gua prefer yang ada di sini tuh. Nah, kalau ditanya panas atau enggak, standar motor gede aja sih kalau menurut gue ya. Nggak extremely panas gitu sih enggak, karena dia juga sudah water cooled dan areanya lumayan lega gitu ya. Gue pakai macet-macetan sebentar sih tadi masih cukup aman lah. Ada satu hal yang membuat gue cukup bingung awalnya, karena gue tadinya nggak bisa menemukan tombol send-nya di mana. Gue tadi bingung nih, ketika gue ready gue kayak, ini mana tombol send-nya gitu kan, kok nggak ada. Ternyata desainernya Harley yang satu ini agak sedikit lupa kayaknya naruh tombol send. Jadi tombol send-nya itu nggak kelihatan guys, kalau dari posisi riding sini tuh bener-bener nggak kelihatan tombol send-nya. Tombol send-nya ternyata tuh ada di bawah sini. Sebenarnya sama posisinya kayak tombol send yang motor-motor lainnya, cuman ini nggak kelihatan blas. Jadi kalau ketika riding, kalau nggak tahu, ya nggak tahu aja tombol send-nya ada di bawah sini. Ya, mungkin nextnya Harley tombol send-nya dinaikin lagi ya sama tombol klaksonnya. Gue udah ngomong panjang lebar tentang performance-nya, canggihnya, semuanya.
Tapi yang paling penting, gimana rasa dibawanya? Apakah masih kayak Harley Davidson atau udah menjadi motor modern yang kencang atau kayak gimana? Makanya sekarang kita riding yuk. Kita cobain Harley Davidson Sportster S satu ini. Sportster S terbaru. Apakah feel-nya masih kayak Harley Davidson atau gimana? Well, setelah beberapa hari gue pakai, sebenarnya menurut gue ini feels-nya udah kayak motor modern. Jadi emang sudah motor canggih gitu. Sudah nggak kayak Harley Davidson tuh kan motor yang kerasa kayak tua gitu kan, lambat. Kalau ini enggak, motor yang memang rasanya ya udah modern banget. Bahkan ketika gue tarik, dia sangat-sangat responsif gasnya. Masya Allah, kencengnya sampai diem gue, sampai nggak bisa ngomong, saking kencengnya. Gasnya juga responsif. Kalau kayak Sportster gue yang dulu, yang model lama tuh, itu kan Sportster S juga jatuhnya. Jadi penerusnya motor gue tuh ya jatuhnya ini. Sportster S nya itu tuh dijambak gitu nggak sespontan itu responsifnya. Dia masih bener-bener harus ngurut. Kalau ini sih responsif banget gasnya. Waduh. Cuman memang dengan ground clearance yang rendah ini, kalau daerah rumah kalian banyak polisi tidur ya harus pelan-pelan ya guys. Gue udah mentok beberapa kali tadi karena emang cukup ceper. Cuman gara-gara ceper, akhirnya kalau dipakai dengan orang-orang kita yang bertubuh agak sedikit pendek, aman-aman aja. Tuh kan saya ini di bawah sini, kurang suka gue. Kalau ditanya posisi berkendaranya, seperti bisa kalian lihat di kamera, ya tidak biasa sih emang. Kalau gue sih jujur prefer di tengah sini. Aduh. Ya ini mungkin kalau touring jarak jauh mungkin enak kali ya. Tapi kalau misalkan dalam kota aja sih gue lebih prefer di tengah. Koplingnya oke, tidak super enteng, tapi dibandingin yang dulu ini jauh lebih enteng koplingnya. Pengeremannya sih ini yang udah yang namanya tuh, ya udah kayak motor canggih. Sekarang tuh Sportster S ini udah saingannya dengan BMW R90 ataupun juga dengan Diavel lah, bisa dibilang seperti itu. Dulu Harley Davidson Sportster dibandingin dengan R90 dengan Diavel ketinggalan jauh sekali ketinggalan. Udah kayak fosil jatuhnya dibandingkan dengan R90 dan Diavel. Tapi sekarang dengan adanya Sportster S yang baru ini udah berani diadu banget. Dari feel gasnya, feel mesinnya, tenaganya, pengeremannya, suspensinya, semuanya ini udah canggih, udah motor yang modern. Ih, remnya enak. Suspensinya juga enak. Terus nelangnya juga enak, empuk. Overall emang motor ini itu motor yang sudah modern lah guys. Kalian pun juga udah nggak usah takut lagi dikira kayak ntar gue dikira apa ya, kok kayak omong banget sih. Kayak harus pakai jaket kulit gitu kan. Tapi Harley Davidson itu udah berubah sekarang. Setidaknya di motor yang Sportster S ini dan juga PNM mereka udah mulai berubah kayaknya. Udah nggak kayak motor Harley yang zaman dulu yang kayaknya kalau kemana-mana harus pakai jaket kulit gitu. Ini sekarang ini udah enggak. Sekarang pakai sneakers ya kan, pakai chinos. Ya kan, itu udah enak nih motornya, udah gayanya udah pas. Kalau misalkan kalian kepengen Harley Davidson dengan teknologi baru gitu ya, tapi nggak kepengen yang gayanya semodern ini gitu, ada satu lagi opsinya sebenarnya di bawahnya ini, itu Nightster. Nah, Nightster itu jadi mesinnya udah mesin baru, mesin canggih. Tapi dia mesinnya cc-nya di bawah ini
bentuk sasisnya, bentuk bodinya lebih Harley lagi lah kayaknya. Lebih mirip sama Sportster gue yang kemarin. Oh ini kan udah bener-bener kayak futuristik banget kan kayaknya. Kita coba pakai mode yang rain. Lebih pelan apa gimana? Ya, jauh lebih kalem. Jauh lebih kalem kalau rain. Ini kayaknya kalau baru punya Harley-nya masih takut pakai mode rain deh. Dia beneran pelan banget. Spionnya langsung dapetnya emang bar end gini. Wow. Kalau sekarang kita pakai mode road. Ya. Lebih responsif walaupun tidak seresponsif dengan yang sport tadi ya. Kita coba mode sport. Nah, ada mode sport aja. Kalau ini kan beda banget. Mode sportnya beda banget terus ya. Suspensinya juga naikannya enak. Joknya sebenarnya enak joknya, cuma karena posisi gue nggak biasa jadi agak aneh rasanya. Wah, kencang sportnya. Pakai mode road aja deh. Mesinnya udah nggak ada getar-getarnya loh. Udah nggak kayak bergetar kayak mau pecah gitu rasanya. Ini udah nggak, halus banget. RPM-nya kan lihat deh, retanya di 89.000. Sportster gua itu redline-nya itu kayak di sekitar 6.000. Jadi emang udah mesin yang jauh lebih modern. Ini by the way knalpotnya udah dibobok, jadi harusnya nggak sekeceng ini suara knalpotnya. Kalau ditanya panas apa enggak, standar sih menurut gue sebenarnya. Kayak motor-motor moge aja pada dasarnya. Ya emang nggak yang extremely panas gitu sih. Menurut gue Sportster S yang sekarang ini bener-bener membuat nama Sportster ya di Harley Davidson kembali lagi lahir gitu. Nyata adanya. Sebelum-sebelumnya Sportster bisa dibilang tidak sesport itu karena kalah sama pesaing-pesaingnya. Tapi dengan Sportster yang sekarang dia worthy dengan nama Sportster karena dia sudah sangat sport. Jadi kalau kalian adalah para sultan muda yang punya duit sekitar 700 sampai 800 jutaan, pengen beli motor, kepengennya motor yang bukan motor sport, bukan motor adventure, kepikiran lagi beli R90 atau Ducati Diavel, cobain deh Sportster S ya kan. Dia juga lewat OTPM resmi si anak elang, jadi garansi segala harusnya aman. Ini sekarang beneran sudah menjadi motor yang sepadan dengan Diavel, dengan R90. Ini sudah menjadi motor yang sepadan. Good job Harley Davidson. Good job, keren. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. CCV jalan. See you next video guys. Bye bye.